Apa sih yang melatar belakangi atau kenapa kakak bisa tertarik untuk ikut di dunia organisasi kampus nih kak? Menurutku sebagai mahasiswa itu adalah sebuah privilege ya. Jadi Cara untuk menyatukan banyak kepalanya itu kak. saya dengan komunikasi ya. Dalam hal apapun menurut aku, bagi aku komunikasi itu benar-benar sangat penting kan. PKM-nya kayak gimana dan angkat apa? Kita ngangkat tentang gender. Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama kami dalam podcast Unitas Penalaran dan Jurnalistik Mahasiswa Universitas Suwarmadewa. Podcast ini adalah ruang baru bagi kita semua untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pandang dari dunia jurnalistik dan kehidupan mahasiswa, khususnya di Universitas Suwarmadewa. Melalui podcast ini, kami ingin menghadirkan suasana yang informatif dan tentunya menginspirasi bagi teman-teman semua nih. Dan tentunya juga selaras dengan nama podcast ini yakni Biru, Bincang Inspiratif, Rasional, dan Universal. Nah, baik teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kabar kalian hari ini gimana nih teman-teman? Semoga semuanya sehat dan tentunya pasti bahagia serta selamat sentosa nih. Dan tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan aku Ririn Okta yang bakal nemenin kalian di podcast perdana kita hari ini. Nah, pada podcast hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswi berprestasi di Universitas Suwarmadewa. Dan enggak hanya cuman pinter di akademik, tapi beliau juga aktif dalam berorganisasi, serta punya banyak cerita menarik tentang perjalanan dan perjuangannya selama menjadi mahasiswa nih guys. Nah, siapakah dia? Kalian pasti kepo kan? Yuk kita kenalan dulu sama kakak cantik kita kali ini, yaitu Kak Rosita. Nah, halo Kak Rosi, kabarnya gimana Kak? Halo, Astengkare. Kabarku baik banget hari ini. Oke, selain itu boleh diceritain sedikit nggak Kak? Sekarang Kakak lagi di semester berapa dan kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain Kak? Oke, mungkin aku perkenalkan diri lagi kali ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Rosita. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Suwarmadewa, Prodi Administrasi Publik. Dan sekarang aku lagi menginjak di semester 7, semester akhir. Jadi untuk kesibukan aku sekarang aku lagi intern dan juga lagi on di beberapa organisasi yang aku ikuti di kampus. Wah, pasti sibuk banget nih Kak. Dan terutama untuk nyeimbangin waktu tuh pasti susah kan antara organisasi, kuliah, terus apalagi intern ya Kak. Nah, terus juga aku sempat ngulik-ngulik nih Kak tentang background Kakak nih. Dan juga organisasi yang Kakak ikutin. Dan aku pengen nanya apa sih yang melatar belakangi atau kenapa Kakak bisa tertarik untuk ikut di dunia organisasi kampus nih Kak? Oke, jadi sebenarnya kenapa aku pengen ikut banyak banget organisasi? Jadi waktu sekolah SMA, aku itu siswa sekolah pulang. Jadi bener-bener no life banget dan ekstrakurikuler pun aku cuma ikut satu dan nggak begitu aktif juga. Jadi aku merasa di kesempatan ini menurutku sebagai mahasiswa itu adalah sebuah privilege ya. Jadi aku maksimalkan peranku sebagai mahasiswa yaitu aktif. Apalagi aku merantau kan, jadi nggak begitu strict deh kalau misalnya izin-izin. Jadi aku manfaatkan itu untuk lebih aktif lagi di kampus, terus bergaul dengan lebih banyak orang dan memiliki relasi yang seluas-luas mungkin. Gitu. Oke, tadi aku sempat dengar ada merantau nih Kak. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Kak? Oh, aku aslinya dari Tabanan dan di sini aku tinggal bareng kakak aku. Oh, berarti itu punya rumah sendiri atau ngekos Kak? Kos. Oh, ngekos. Oke. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari sekian banyak organisasi yang Kakak ikutin, mana sih organisasi yang ngasih pengalaman lebih banyak ke Kakak atau kayak yang berkesan gitu Kak? Oke. Dari beberapa organisasi itu ada tentunya organisasi yang membuat aku yang paling berkesan bagi aku yaitu
ketika di himpunan mahasiswa, program studi administrasi negara. Jadi di situ tuh aku bener-bener fresh banget belajar, aku dari yang kosong jadi terisi, dan aku juga, di sana bersama teman-teman seangkatan, jadi kita tuh, kalau sharing tuh jadi relate gitu. Dan juga semuanya baru banget tentang organisasi yang aku pelajari di situ, jadi menurut aku di situlah, organisasi yang membuat kesan yang paling indah ya buat aku, gitu. Oh, berarti yang dari fakultas ya, yang Dari menjadi paling fakultas. berkesan. Iya bener. Oke, oke, oke. Nah, kan karena Kak Rosi juga pernah dan sekarang juga aktif di berbagai organisasi gitu. Dan juga aku sempat lihat ada salah satu kayaknya baru itu Kak, baru aku dengar Social dan Political Academic Oh Research itu itu, Kak. oh Boleh diceritain sedikit itu tentang apa Kak? oke. Jadi sebenarnya itu adalah sejenis UKM, tapi di lingkup fakultas aja, jadi untuk teman-teman di FISIP. Nah, di sini kita bilangnya itu Spark. Spark. Iya, Spark. Itu seperti pada organisasi pada umumnya, ada strukturnya. Jadi kita bukan menaungi sih, kayak merangkul teman-teman yang memang memiliki ketertarikan dalam bidang akademik gitu. Karena kan kalau di FISIP itu mostly orang-orang ya concern tentang akademik gitu. Jadi di situ kita ngerangkul teman-teman, terus kita ajakin ikut lomba-lomba supaya FISIP ini lebih aktif dan lebih dikenal juga gitu. Kayak gitu sih. Oh, oke. Jadi kurang lebih tentang di lingkup fakultas dan itu apa namanya tuh lebih komunitas. Community ya, Oh, benar, community. community. Dan itu kan aku juga sempat lihat dari berbagai organisasi juga sempat jadi memegang di beberapa jabatan dan posisi itu Kak. Itu gimana sih cara Kakak untuk membagi peran di masing-masing posisi itu Kak? Karena kan ada yang kita tuh pertama kali jadi misalnya sekretaris, bendahara gitu Kak. Kalau itu megang posisi aku sih biasanya ada arahan tentunya kan. Ketika aku punya posisi, aku belajar terus, kemudian selalu bertanya kalau misalnya bingung, Pastinya kita Kak. harus bertanya. Kemudian kalau misalnya kita dalam suatu kepanitiaan nih memegang sebagai koordinator, jadi kita harus manage banyak banget kepala. Iya, iya Di benar banget. situ kita juga mesti paham kalau nggak semua orang tuh cara berpikirnya sama. Jadi kita harus membuat strategi gimana caranya kita bisa menyatukan pemikiran teman-teman ini supaya tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai gitu sih. Oke, menarik nih Kak. Karena aku sendiri juga merasa aku juga anak organisasi kan dan kadang sebagai orang yang ikut banyak kegiatan tuh sering kewalahan nih Kak. Dan ada nggak sih tips Kak untuk dari Kakak nih gimana cara untuk menyatukan banyak kepalanya itu Kak? Oke. Gimana cara menyatukan banyak kepalanya itu tentu saja dengan komunikasi ya. Dalam hal apapun menurut aku, bagi aku komunikasi itu benar-benar sangat penting karena kita tuh nggak tahu orang kalau mikir apa, kalau nggak dikomunikasiin kan bisa jadi salah paham. Jadi Iya. aku biasanya meminta teman-teman, kalau misalnya aku memegang sebagai koordinator, aku minta kepada teman-teman supaya apapun hal yang berkaitan dengan kepanitiaan ini dapat dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi kuncinya itu komunikasi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menyatukan pendapat satu dan satu, itu kuncinya di komunikasi. Kalau nggak komunikasi itu bakalan berabe ya Kak. Iya benar banget. Dan ini deh, kan itu pengalaman Kakak di organisasi juga kan, dari memegang banyak jabatan, habis itu posisi. Nah dari Kakak sendiri itu lebih nyaman menjadi pemimpin kah atau menjadi anggota gitu?
Oke, menarik ya pertanyaannya. Iya. Jadi menurutku, keduanya memiliki nilainya tersendiri ya. Mhm, Ketika aku, dipercayakan untuk memimpin suatu, kepanitiaan atau tim, itu bagi aku menjadi wadah untuk aku belajar bagaimana seperti yang aku bilang tadi, me-manage, berbagai macam cara berpikir orang lain gitu mhm, kan. Dan juga kalau misalnya aku menjadi, anggota, bagaimana di situ aku belajar bagaimana caranya aku bisa, men-support, koordinatorku nih supaya kita bisa mencapai apapun yang, kita tujukan gitu. mmm. Jadi antara menjadi kepala ataupun menjadi ekor itu tentunya punya suatu kelebihan dan kekurangannya Iya ya, Kak. benar benar benar. Ibaratnya kita jadi kepala atau ketua itu kayak cerminan dari organisasinya itu, Kak. Mhm, Terus kalau jadi anggota ataupun ekor itu lebih ke gimana ya, suatu supporting, supporting ya mhm, sama gimana sih organisasi itu berjalan nanti. iya benar, gitu. Mhm. Nah, abis itu aku juga sempat lihat nih di CV Kakak, itu Kakak sempat jadi kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan di Bank Iya Fisip benar. ya, Kak? Itu apa sih tantangan terbesar Kakak, semisal pas dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa tuh, Kak? Oke, berat banget ya Iya. memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Kurang lebih kayak gimana sih biar aspirasinya itu tercapai? Oke, jadi sebenarnya, di sana kita ada program kerja namanya Muara Aspirasi Muara Mahasiswa. aspirasi. Jadi kita menghimpun, aspirasi dari seluruh mahasiswa di semua angkatan, Mhm, eee, supaya nanti itu dihimpun dan kita buat kajian namanya policy brief atau rekomendasi kebijakan. Nah mhm, setelah itu, eee, kebijakan Enggak, himpunan aspirasi ini akan disampaikan kepada pihak fakultas, karena itu kan biasanya tentang, dosen, pelayanan fakultas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan, fakultas dan juga perkuliahan. mhm. Itu nanti kita laporkan, habis itu, kita buat kajian lagi dan juga, hasil akhirnya kita buat namanya press release, jadi Press jawaban release. fakultas atas Mhm, aspirasi tersebut, gitu. Kendalanya itu, ngumpulin aspirasinya sih mhm. sebenarnya, karena nggak banyak juga yang mau bersuara, jadi kadang aku minta, "Ayo cepat beraspirasi di sini," gitu, sama teman-teman. Jadi, ya kendalanya di situ aja sih. Oke, berarti kendalanya adalah mengumpulkan datanya itu ya, Kak? Benar. Oke, oke, oke. Dan juga belum tentu semua aspirasi itu bakalan beda-beda ya, Kak. Karena ada yang Mhm. mostly itu kayak ikut-ikut teman gitu biar Heeh. sekedar ngisi ya, Kak. Iya iya sih ada sih yang begitu, cuma, kita kalau misalnya kita nemu yang kayak gitu, kita pastikan lagi kepada yang Mhm, membuat ya, mhm. gitu. Jadi di reach out secara pribadi ya, Kak. Iya. Oke, oke. Nah, itu tadi kan kita ngomongin tentang organisasi nih, Kak. Sekarang mungkin kita jumping into the next topic, Oke. itu tentang prestasi dan penghargaan. Karena aku juga sempat lihat kakaknya jadi mapres juga ya, Kak. Iya, Oke, dan ada lagi satu nih topik menarik, Kak. Di tahun 2024, Kakak kan berhasil dapat pendanaan PKM benar. di bidang riset sosial dan humaniora. Iya, Itu boleh cerita sedikit nggak, Kak, tentang PKM-nya kayak gimana dan angkat apa? oke. Jadi, topik PKM-nya itu kita ngangkat tentang gender. Gender. Judulnya Gender Equality on Tourism Development, Implementasi Pengerusamaan Gender pada Objek Wisata Banyuwana Waterfall. Nah, kenapa kita memilih gender? Karena Mm-mm, kebetulan dosen pembimbingku memang, beliau itu spesialisasinya di gender. Jadi, mm-mm, menarik nih karena isu gender juga, nggak begitu banyak yang angkat mm-mm, gitu. Nah, terus kenapa di objek wisata? Karena, eee, sebenarnya ini nggak ada kaitannya sih, cuma, aku pernah ngelihat, seorang influencer, dia itu jalan-jalan ke Bali, mm-mm. habis itu, dia ke objek wisata Banyuwana Waterfall ini, dan tempatnya tuh bagus dan Bagus. menjadi dan itu masuk ke wishlist tempat yang pengen aku kunjungi. Jadi, Mm-mm, kenapa kita tidak gabungkan topik penelitian ini dengan wishlist tempat, yang mau aku kunjungin mm-mm. gitu.
ya jadilah kita bikin judul kayak gitu, karena judul itu juga kita buatnya cepet-cepet karena permintaan dari pihak rektorat untuk ngumpulin judul secepat mungkin. Nah kita kira bakal bisa direvisikan, Iya. ternyata nggak bisa, itu udah judul yang fix, ya udah mau gimana lagi gitu. Terus kenapa sih ngangkat judul itu? Karena di samping itu juga aku dan timku sempat searching tentang beberapa jurnal tentang perempuan dan juga pariwisata. Nah ternyata perempuan itu memiliki peran yang sangat besar untuk keberlanjutan pariwisata. Namun masih banyak perempuan yang eh, belum dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata. Di samping itu juga karena aku suka baca novel, aku beberapa baca novel tentang perempuan dan feminisme gitu. Jadi aku merasa topik ini sangat menarik untuk diangkat. Oh, berarti kurang lebih kakak suka sesuatu yang berbau dengan kesetaraan gender ya, Iya Kak? benar. Kalau boleh tahu Tuh. kakak pernah baca buku Kim Ji Young 1982 nggak, Kak? Belum, kalau yang itu aku baca Perempuan di Titik Oh, Nol. aku itu juga baca, Kak. Oh ya? Iya Mm-mm. pokoknya itu bagus. Habis itu aku juga baca tentang Cantik Itu Luka. Aku masih banyak baca buku lokal sih kalau novel-novel Hmm. gitu. Dan aku lihat wajah-wajah kakak nih, wajah-wajah orang yang suka baca buku alias kutu buku sih, Kak. Ya lumayan lah. Oke oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selain itu juga ada prestasi kakak di Temu Administrator Muda. Oke. Itu gimana sih, Kak, rasanya bawa nama kampus dan bisa menang ke tingkat nasional? Bangga banget. Mm-mm. Karena jujur aja di balik proses pembuatan tulisan untuk kita kompetisikan di Temu Admi itu juga benar-benar mengguncang mental ya. Karena kita buatnya hamin beberapa bulan kalau nggak salah, dan sedangkan kita di situ kan berkompetisi dengan 33 universitas di seluruh Indonesia. Wow, keren banget, Kak. Jadi di situ juga kita bisa nggak ya gitu, ya udah digas aja dulu, karena ini juga kan event tahunan yang selalu kita ikutin. Jadi ya udah, sebenarnya aku juga pengen ikut ini dari 2 tahun yang lalu, cuma belum berkesempatan aja gitu, dan inilah kesempatannya. Jadi aku ngerasa bangga banget karena sekali tembak langsung kena gitu. Keren banget nih kakak ya. Karena baru sekali percobaan ya, Kak, Ya, sekali nyoba dan langsung jadi juara. Nah itu ada kata-katanya sih teman-teman, kayak jangan takut untuk mencoba karena kita nggak tahu hasilnya nanti gimana. Bisa jadi kayak Kak Rosi, sekali tembak langsung menang. bener. Nah selain jadi juara di Temu Administrator, itu juga kakak ada sempat jadi peserta terbaik di pemilihan mahasiswa berprestasi FISIP tahun 2023. Nah, perasaan kakak kayak pas tuh kayak gimana sih, Kak? eh Deg-degan ya, deg-degan waktu itu karena sama seperti bagaimana aku dan teman-teman menulis yang lainnya. Karena ini kompetisinya sendiri, jadi deg-degannya tuh lebih kerasa karena itu juga prosesnya lumayan melelahkan, karena kita juga ada program kerja yang harus berjalan, terus ikut lomba juga, jadi cukup ya kewalahan lah. Tapi syukurnya apa ya, worth the pay gitu. Worth to pay, worth to pay. Oke. Gitu. Dan dari semua prestasi itu, Kak, kalau boleh tahu mana nih prestasi yang paling menantang dan paling kakak banggakan gitu? Paling banggakan ya, PKM tentunya. PKM pasti. Kalau ini aku bagi dua aja kali ya. Boleh, boleh. Kalau yang paling membanggakan itu di PKM tentunya. Kemudian yang paling menantang itu di Temu Admi. Karena aku harus keluar Bali, terus bonding dengan teman-teman dari luar Bali, dan itu
semuanya harus cepat-cepat gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat, leha-leha itu nggak ada. Jadi ya itu cukup menantang sih. Oh, dengan deadline yang mepet antara satu kegiatan dan satu kegiatannya yang lainnya, Kak. Benar. Oke, di antara eh, karena Kakak ikut banyak kegiatan nih, Kak, dan pastinya padat. Mhm. Itu Kakak pernah ngalamin burnout nggak sih, Kak? Udah pasti pernah dong. Mm-mm. Nah, itu gimana sih cara Kakak untuk keluar dari fase tersebut gitu? Oke, kalau misalnya burnout itu Mm-mm. eh, menurut aku kita istirahat aja dulu, tapi jangan berhenti, cuma istirahat aja nanti dilanjutin lagi gitu. Di samping itu setiap hari sebisa mungkin harus membuat to do list. Jadi biasanya aku itu sebelum tidur membuat semua hal yang harus aku lakukan di esok hari, kemudian aku kerucutkan lagi menjadi 3 hal yang paling utama yang harus aku lakukan Mm-mm. supaya itu mengantisipasi burnout gitu. Oh, jadi itu caranya ya, agar bisa keluar dari fase burnout, Mhm, tapi versi Kak Rosi iya. dengan membuat to-do list, terus dikerucutin dulu dari skala pakai skala prioritas ya Kak. Iya benar, skala prioritas. Oke oke. Terus topik selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak, apa 3 hal penting yang harus dimiliki kita nih sebagai mahasiswa agar bisa itu tuh aktif berorganisasi dan juga tetap berprestasi Kak? Wow. Kalau itu, yang pertama harus pintar-pintar manajemen waktu, Mm-mm. karena, kadang semua hal itu bisa terjadi berbarengan ya. Jadi kalau misalnya aku pernah, beberapa kali ngalamin kayak gitu. Jadi event A sedang berlangsung, event B juga sedang berlangsung Mm-mm. gitu kan. Jadi tinggal, dipilih aja di mana tempat yang memang benar-benar membutuhkan peran kita gitu. Mm-mm. Habis itu manajemen waktu, komunikasi juga Komunikasi. penting seperti yang aku bilang juga tadi, Mm-mm. komunikasi itu penting banget karena kalau nggak dikomunikasiin ya nggak ada yang tahu kita Mm-mm. mau ngapain, mikirin apa gitu, takutnya nanti salah paham kan gimana Mm-mm. ya Iya, gitu. bakalan berabe sih Kak kalau misalnya Mhm, kita miskomunikasi dan lagi genting-gentingnya terus mhm. kita menghilang gitu ya Kak. Iya benar, tuh. Tadi mintanya 3 ya? Iya, 3. 3. Lagi satu nih Kak. Satu lagi, apa ya, eee, mungkin lebih banyak, apresiasi kali ya. Apresiasi ke diri sendiri juga Kak. Iya, Mm-mm. apresiasi ke diri sendiri karena sudah melewati hari yang sangat berat. Iya. Kemudian, apresiasi juga ke rekan-rekan kita yang sudah, sudah mau bekerja bersama dan bertukar pikiran bersama, gitu. Mm-mm. Kadang apresiasi sekecil itu pun apa ya bisa membangkitkan rasa lelah kita gitu. Iya. Jadi yang awalnya capek terus tiba-tiba dipuji atau nggak diucapin makasih ya Iya, gitu. Udah jadi langsung heeh, nggak gitu. secapek itu. Iya benar, mhm. Mm-mm. Terus nih kurang lebih pertanyaannya sama kayak tadi sih Kak. Karena banyaknya aktivitas, kegiatan dan organisasi itu manage waktunya kayak gimana sih Kak? Ala Kakak ya? Manage waktu, ya tadi itu Mm-mm. membuat to do list, kemudian diorganisasikan lagi menjadi 3 hal utama. Mhm. Habis itu kalau misalnya ketiganya udah selesai sebelum hari berakhir, sisanya dikerjain aja gitu. Gitu sih. Oke. Dan ternyata kita udah nggak nyangka sih udah mau selesai nih dan terakhir banget nih Kak. Mhm. Apa pesan atau motivasi Kakak nih yang pengen Kakak sampaikan untuk mahasiswa lainnya yang sekiranya itu pengen ikut buat organisasi tapi masih maju mundur nih. Pengen ikut tapi takut nilai turun atau nggak punya waktu buat belajar Kak. Oke. Jadi, untuk teman-teman semuanya yang mau, ikut, organisasi, intinya aktif sebagai mahasiswa, nyebur aja dulu. Soalnya, dosen aku pernah bilang, kita jangan pernah menyepelekan proses, Mm-mm. karena
kita selalu menemukan hal-hal baru dalam proses yang kita jalani. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut organisasi silakan join. Nanti untuk manajemen waktunya itu pasti akan belajar selama kalian mengikuti organisasi itu. Pasti bisa kok menyeimbangkan antara kuliah, belajar, berorganisasi, atau mau ngumpulin prestasi mungkin gitu. Kita pasti bisa learn by doing aja. Oke, jadi intinya kita nikmati proses itu ya teman-teman. Ya. Dan lagi satu nih, last but not least banget Kak. Oke. Aku sekarang lagi menjalin hubungan sama seseorang kan. Dan aku rasa agak sedikit kesulitan nih mengatur waktu antara hubungan, antara pasangan, terus kuliah, organisasi, dan segalanya itu. Itu gimana sih Kak? Karena kayak relationship itu penting gak sih di fase kayak gini Kak? Menurut Kakak gimana? Tergantung ya. Kalau menurut aku penting karena kebetulan aku juga punya dan suportif banget syukurnya untuk aku yang sangat sangat hyperaktif di kampus. Jadi komunikasikan aja apapun hal yang kamu lakukan di kampus dimanapun pokoknya harus saling mengabari tentunya. Benar. Dan kalau misalnya ada hal yang berasa nggak cocok itu dikomunikasikan, jangan marah-marah. Benar sih. Pokoknya komunikasikan, habis itu cari jalan tengahnya supaya win-win solution gitu. Gitu sih. Oke, jadi itu udah terjawab sih pertanyaan aku tadi. Dan tergantung lagi pribadinya gimana, ada yang merasa cocok untuk memulai hubungan di fase lagi padat-padatnya itu bisa sebagai supportive person gitu, support system ya istilahnya Kak. Iya benar-benar. Oke. Dan ternyata nih nggak kerasa ya teman-teman, kita udah banyak ngobrol-ngobrol sama Kak Rosi. Itu mulai dari cerita organisasi, terus prestasi, dan sampai tips buat agar kuliah kita itu tetap seimbang, jadi antara akademik, non akademik, dan lainnya itu Kak. Iya. Dan selain itu juga benar-benar inspiratif banget apa yang disampaikan Kak Rosi ini, dan jujur aku jadi pengen ikutan PKM sih gara-gara Kak Rosi ini. Harus ikut. Dan lagi satu nih, buat teman-teman yang di luar sana yang masih ragu buat aktif di kampus, itu untuk mulai organisasi ataupun ikut perlombaan, itu pokoknya dicoba aja, karena siapa tahu kan dari coba-coba itu langsung jadi gitu. Seperti Kak Rosi tadi. Iya. Dan silakan Kak. Pokoknya jangan pernah menyepelekan proses, pokoknya harus coba aja. Iya benar banget. Dan di akhir kata ini terima kasih banget ya Kak Rosi udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita hari ini. Dan sukses terus buat Kak Rosi, dan semoga semua pekerjaan dan kegiatannya itu dilancarkan. Oke, thank you. Terima kasih juga sudah ngundang aku di podcast perdana ini. Dan juga sebuah kehormatan di host sama adik kecil kita di DPM ini. Makasih ya Kak, aku jadi malu. Oke, terima kasih ya Ririn. Silakan. Oke, buat sobat UPJM dan teman-teman di luar sana, ingat untuk terus pantengin episode kita karena bakal ada kejutan dari host lain serta narasumber lainnya. Jadi, sampai jumpa teman-teman.